Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hibdur Rasyid Pejai, peserta Latsar CPNS angkatan 29 di Puslatbang LAN RI KDUD Samarinda. Di sini saya akan membuat video tentang analisis pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan kampus, khususnya di Fakultas Farmasi Universitas Munawar. Saya akan mewawancarai satu mahasiswa dan satu dosen tentang pemanfaatan website Sion Lab yang ada di Fakultas Farmasi. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Farmasi program studi S1 ya? Iya, Pak. Boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan, Pak, nama saya Abia Abimanyu. Ya. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Munawar. Saya S1 Farmasi. Angkatan? 2018, Pak. 18. Sudah lebih sedikit ya masa studinya ya. Oke. Saya akan mulai pertanyakan tentang sistem Sion Lab. Sebelumnya pernah dengar Sion Lab? Iya, Pak, saya sudah pernah dengar itu. Apakah pernah gunakan Sion Lab? Sering saya gunakan. Oh, sering gunakan. Berarti memang karena Abimanyu udah semester akhir, jadi lagi pakai Sion Lab ini ya? Iya, Pak. Dalam kegiatan apa biasanya? Biasanya saya kalau pakai Sion Lab itu, Pak, buat penelitian, Pak. Penelitian. Oh, itu sekarang di penelitian? Iya, penelitian, Pak. Apa aja yang bisa digunakan di Sion Lab sebagai mahasiswa? Biasanya Pak, Sion Lab itu digunakan untuk absensi awal, terus buat kita buat ngebuat alat, Ya. alat sama bahan. Terus untuk absensi untuk pulang juga, Pak. Oh, pulang ya? Iya. Ngebuat alat, berarti kalau misalnya Abimanyu butuh alat apa, bisa lewat itu? Iya, Pak, biasa saya ngebuat. Itu mengajukan atau gimana? Diajukan dulu, Pak. Nanti setelah berapa menit kemudian nanti dikasih alatnya sama barangnya, Pak. Diambil ke lab tujuan? Iya. Oh, ke tujuan. Misalnya ke sini ya, di sini. Iya. Oh ya. Terus selama menggunakan, apakah cukup baik atau ada kekurangan? Untuk kekurangan sendiri, Pak, mungkin belum ada saat ini, Pak, ya. Iya. Cuma lebih sering disebarluaskan aja, soalnya banyak yang kurang tahu, Pak. Oh ya, sosialisasinya kurang ya. Kira-kira apa perlu ditambahkan nggak di Sion Lab, fitur apa atau apa? Oke. Mungkin untuk saat ini sudah lumayan bagus sih, Pak. Cukup bagus. Yang mudah-mudahan tinggal sosialisasinya ya, Iya, penggunaannya Pak. seperti apa ya. Sosialisasi. Apakah mahasiswa dapat akun? Dapat, Pak. Oh, dapat akun. Jadi satu orang satu mahasiswa. Iya. Jadi privat masing-masing. Iya, Pak. Jadi mudah di tracing. Iya. Oke, terima kasih Abimanyu sudah membantu saya dalam menanyakan tentang Sion Lab. Sekian wawancara saya dengan Abimanyu. Di sini udah ada Pak Herman sebagai wakil dekan 2 di bagian umum ya, semua bagian umum dikerjakan. Dan juga saya akan mewawancarai tentang namanya Sion Lab. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, mungkin bisa memperkenalkan apa itu Sion Lab yang digunakan di Fakultas Farmasi? Ya, Sion Lab ini sebenarnya berawal dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik itu mahasiswa yang melaksanakan praktikum, penelitian, kemudian laboran, dan para dosen. Nah, karena saat itu kita semua kegiatan dilakukan secara manual, sehingga kita mencoba melakukan terobosan-terobosan yang bisa memudahkan segala sesuatu yang tadinya manual bisa terintegrasi dalam hal pelayanan dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanan perkembangan selanjutnya ada hal-hal tertentu yang memang perlu kita harus perbaiki dan terus dikembangkan. Namun demikian sejauh ini penggunaan Sion Lab ini adalah sangat membantu sekali, sangat membantu terutama teman-teman yang berkecimpung di laboratorium. Siapapun, baik itu tamu dari luar maupun mahasiswa ataupun dosen. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tambahkan seiring dengan kebutuhan kita juga yang semakin berkembang, sehingga suka tidak suka kita harus menambahkan beberapa kebutuhan-kebutuhan kita itu yang sebelumnya itu menurut kita sudah cukup, tetapi seiring dengan perkembangan kita juga perlu menyesuaikan dengan
kebutuhan-kebutuhan dari dosen, laboran maupun mahasiswa. Nah, mungkin begitu. Jadi memang tujuannya less paper mungkin Pak ya, membagikan teknologi, membantu menggunakan kertas, ya buat dampak lingkungan itu bagus. Terus Sion Lab tadi berhubungan dengan pelayanan, Pak. Pelayanan mahasiswa, dosen, dan bagaimana cara mengoperasikannya, misalnya Bapak sebagai WD2 atau mungkin juga sebagai user peneliti misalnya. Ya, jadi sebenarnya di Sion Lab itu sudah ada ya beberapa menu fasilitas yang bisa kita akses. Misalnya saya sebagai seorang dosen untuk melakukan penelitian, saya mengajukan izin penelitian, kemudian di situ juga akan saya cantumkan keperluan-keperluan saya, mulai dari alat, kemudian bahan. Nah, di situ saya akan ajukan sehingga apa yang saya perlukan di situ pihak admin maupun laboran bisa mengecek apakah bahan ataupun alat yang saya perlukan itu tersedia atau tidak tersedia, kondisinya apakah baik bisa digunakan atau rusak atau belum ada. Nah, itu yang ini, sehingga ketika ada balasan seperti itu maka kami menyiapkan apakah memungkinkan kami melakukan penelitian di sana atau memang harus ada pekerjaan tambahan yang kami kerjakan di luar. Ya. Kalau untuk misalnya pengecekan inventaris mungkin membantu sekali Pak ya untuk inventaris dulu kalau kita masih manual sebelum menggunakan Sion Lab itu bisa seminggu mungkin baru kita mengecek, dan itu pun tidak dijamin apakah itu bisa sinkron semuanya. Tetapi sekarang dalam hitungan sekian menit kita bisa mengecek bahwa ketika saya mengetik alat spektro maka akan muncul berapa jumlah spektro di situ, di lab mana saja, di ruang mana saja, kemudian kondisinya baik atau sedang rusak. Itu yang sehingga kami juga sebagai dosen, peneliti, pengguna laboratorium itu sangat mudah untuk mengetahui segala sesuatu informasi yang ada di laboratorium. Jadi tanpa harus datang langsung ke lab, Ya. kita bisa cek langsung. Oke, dari kegunaan tadi banyak sekali Pak, ada yang pelayanan untuk dosen, untuk Bapak sendiri bisa ngecek inventaris. Kekurangan menurut Bapak dari Sion Lab ini apa, ada atau tidak? Memang seiring dengan perkembangan kita perlu menyesuaikan tadi bahwa mungkin ada karya-karya hasil penelitian yang perlu ditampilkan di situ, bahwa karya itu dihasilkan dari laboratorium kita. Mungkin itu salah satunya, atau misalnya database dari hasil penelitian kita juga itu belum terpublikasi di situ, sehingga orang tidak tahu bahwa di sana itu orang mengerjakan apa saja. Terus dosen-dosennya dari personil juga mungkin bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin nanti kedepannya saya juga bisa mengangkat isu aktualisasi itu tentang karya laboratorium yang ada di Farmaka. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dan akan saya tampilkan sebagai karya di Sion Lab. Itu sangat baik dan menunjang juga kinerja fakultas tentang pelaksanaan output dari penelitian. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Demikian video pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Fakultas Farmasi, khususnya di laboratorium, menggunakan website Sion Lab. Secara umum sangat bermanfaat untuk dosen maupun pimpinan fakultas untuk memantau perkembangan laboratorium, dan untuk mahasiswa untuk mendapatkan izin laboratorium itu lebih mudah didapatkan dengan secara online untuk peralatan maupun bahan. Kekurangannya mungkin hanya di sosialisasi terhadap mahasiswa, yang mungkin bisa jadi bahan aktualisasi saya tentang sosialisasi pemanfaatan Sion Lab untuk mahasiswa penelitian. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.